你想要做官的话，他郎实乃我正道大敌，国师的位子我都可以让给你。心要灭天下宗派。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Daozi Lin Xuan yang merasakan tekanan berat saat Qi Vital Qin Mu menekan Qi Vital miliknya. Meski kultivasinya padat dan kokoh, namun kekuatan Qin Mu masih berada di atasnya, yang hal ini menurut logika seharusnya mustahil. Teknik misteri tertinggi praselestial milik Sekte Dao terkenal di seluruh dunia kultivasi, terutama karena daya magisnya yang dahsyat. Bahkan Sutra Mahayana Rulai pun dihormati karena kehebatan sihirnya. Tetapi kali ini, Daozi terpaksa mengakui jika energi Qin Mu masih menekannya dari atas. Daozi merasakan mudra ukiran rodanya goyah dan bisa runtuh kapan saja, oleh karena itu ia segera mengubah jurus. Kedua tangannya dibuka, memunculkan untaian Qi Vital yang tak terhitung jumlahnya, keluar berhamburan seperti benang tipis yang tajam. Benang Qi itu bagaikan pedang halus yang menusuk keluar dari roda Qi Vital, berusaha memotong naga hijau yang diciptakan oleh Qin Mu. Namun tepat saat Daozi bergerak, Qin Mu yang berada di luar formasi roda sudah mengantisipasi. Ia merentangkan tangannya, menggenggam debu halus yang memenuhi udara. Energi vitalnya meledak, membuat debu itu berkumpul di tangannya, memadat membentuk tombak tajam yang berputar dengan ganas. Dengan satu gerakan, Qin Mu menusukkan tombak debu itu lurus ke arah roda Daozi Lin Xuan. Daozi Lin Xuan menggerakkan tangan satunya untuk bertahan dengan mudra pembalik surga, menahan tombak raksasa Qin Mu. Ledakan keras terus bergema di telinganya, dan pada saat yang sama, Qin Mu menebas dengan tangan berbentuk pisau, mengeksekusi jurus pertempuran tengah malam. Tebasan itu menciptakan banyak bilah pisau Qi yang menghantam roda Qi milik Daozi. Dalam sekejap, mudra ukiran roda Daozi hancur. Ia segera tahu keadaan sudah gawat, tubuhnya menerima beberapa tebasan di dada, darah memancar deras, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Walaupun begitu ia tetap tenang, menggunakan kekuatan untuk menjaga posisi di udara. Helai-helai rambutnya berhamburan, menembus tubuh naga hijau buatan Qin Mu. Rambut-rambut Qi itu menyebar ke segala arah, hingga akhirnya naga hijau tersebut hancur berkeping-keping. Begitu naga hijau itu runtuh, Qi pedang spiral yang membentuknya berubah kembali, menjadi ratusan bilah pedang Qi Vital halus. Mereka menyatu lagi hanya dalam sekejap, lalu menggali ke tanah, mencoba menyerang dari bawah. Daozi Lin Xuan berteriak dalam hati, ini buruk. Ia segera mendorong kedua telapak tangannya ke bawah, menekan tanah dengan sekuat tenaga. Dari sana untaian Qi Vital yang tak terhitung jumlahnya menembus keluar, mengangkat tubuhnya tinggi ke udara. Dengan benang Qi sebagai pijakan kakinya, Qin Mu berlari di udara seolah sedang terbang. Di bawahnya, seekor naga hijau muncul dari tanah lalu kembali masuk, kemudian muncul lagi, lalu lenyap ke tanah. Setiap kali naga hijau itu muncul, kaki Qin Mu selalu menginjak kepalanya tepat waktu, membuatnya terus melesat cepat mengejar Daozi Lin Xuan yang berada di udara. Qin Mu menjentikkan jarinya satu persatu, dan setiap jentikan menghasilkan suara guntur yang tiba-tiba meledak di langit. Suara itu membawa aura ganas yang membuat wajah Daozi Lin Xuan berubah drastis. Ia terkejut dan bergumam, sial, dia berhasil merebut kendali duluan, aku hanya bisa mengandalkan ilmu pedang warisan Sekte Dao. Dan Yang Zi berdiri menyaksikan pertarungan antara Daozi Lin Xuan dan Qin Mu. Sementara itu,
Makhluk aneh setengah naga setengah kilin sudah kehilangan minatnya dan kembali tidur. Dan Yangzi berpikir, jika Daozi tidak akan tahan lama, dia pasti akan mengerahkan semua kekuatannya. Serangan Qin Mu sangat cepat dan mendominasi. Selama ia mengambil inisiatif, dia tidak akan memberi lawan kesempatan untuk bernapas. Qin Mu akan terus menyerang sampai musuh mengaku kalah atau mati. Daozi Lin Xuan tidak bisa lagi memanfaatkan ki vitalnya karena ditekan oleh Qin Mu. Dengan menyegel harta karun ilahi 6 arah, banyak gerakan dan seni ilahi tidak bisa ia gunakan. Satu-satunya jalan yang tersisa baginya, hanyalah menggunakan ilmu pedang warisan Sekte Dao. Hanya teknik pedang warisan Sekte Dao yang bisa mengubah keadaan ini, mengubah kekalahan jadi kemenangan. Namun, bahkan Dan Yangzi sendiri pun tidak yakin, apakah Daozi Lin Xuan benar-benar sanggup mengeksekusi ilmu pedang warisan sekte itu, di bawah tekanan besar harta karun ilahi 5 elemen. Keterampilan pedang warisan sekte Dao membutuhkan energi vital yang luar biasa besar, dan konsumsinya juga sangat menguras tenaga. Menurut penilaian Dan Yangzi, jika Daozi Lin Xuan benar-benar menggunakan teknik ini, energi vitalnya bisa terkuras habis. Tepat ketika ia memikirkan hal itu, untaian di tangan Daozi Lin Xuan mulai berubah. Setengah untaian menjadi hitam, setengahnya lagi menjadi putih menyebar di udara. Warna hitam dan putih itu perlahan berputar mengalir satu sama lain, membentuk sebuah diagram Taijitu di langit. Warisan ilmu pedang Sekte Dao, bentuk pertama dari 14 tulisan pedang Dao, sebuah titik yang menyatukan gerakan besar, Yin dan Yang datang dan pergi dalam 2 mode. Lengan Daozi Lin Xuan bergetar keras, saat diagram hitam putih itu menekan ke bawah. Dan Yangzi menghela napas lega, wajahnya penuh kepuasan, sebab bagaimanapun juga, Daozi Lin Xuan adalah seorang Daozi. Dengan dasar kultivasinya yang mendalam, ia masih mampu mengeksekusi warisan pedang sekte ini, bahkan di ranah harta karun ilahi 5 elemen. Perlu diketahui, cukup banyak praktisi yang menguasai ilmu pedang warisan sekte Dao, tetapi tidak banyak yang bisa menguasainya sepenuhnya. Hampir semua yang berhasil pun tidak dapat memakainya di alam 5 elemen. Konsumsi energi pedang ini terlalu besar, apalagi untuk mereka yang masih di alam 5 elemen, bahkan praktisi seni dewa saja akan kesulitan menggunakannya. Selain itu ada juga syarat lain yang sangat tinggi, yaitu bakat dan pemahaman dalam aljabar. 10 kanon komputasi saja sudah membuat banyak orang pusing, ditambah lagi ada catatan aljabar kuno seperti perhitungan umum Dayan, dan cermin giok 4 hal tak dikenal. Daozi Lin Xuan termasuk salah satu talenta paling menonjol dalam aljabar. Sejak muda, kemampuannya sudah sangat tinggi. Karena dasar aljabarnya kuat, ia jauh lebih mudah mempelajari 14 tulisan pedang Dao dibanding orang lain. Setiap tulisan dari 14 tulisan pedang Dao jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Ketika sampai pada tulisan pedang ke-14, hampir tidak ada yang berhasil menguasainya, bahkan Master Dao saat ini pun belum mampu mengolah pedang ke-14. Dao Master punya harapan besar pada Daozi Lin Xuan, ia percaya bahwa Lin Xuan akan mampu menguasai pedang ke-14. Dao Master meminjamkan 14 tulisan pedang Dao, milik pengajar Kekaisaran Yankang dari Sekte Dao untuk dipelajari. Pengajar Kekaisaran Yankang sendiri pernah menyebutkan, bahwa pedangnya yakni pedang Dao dan 3 pedang Putra Langit, lahir dari pengaruh 14 tulisan pedang Dao. Itu sebabnya bisa dibayangkan betapa hebatnya jurus yang sekarang dikeluarkan oleh Daozi Lin Xuan. Saat diagram hitam putih itu turun, Qin Mu langsung tertegun, ia sadar bahwa ilmu pedang ini bukanlah ilmu biasa. 2 mode Yin dan Yang yang saling berbenturan membuat kekuatan yang dilepaskan begitu mengerikan, hingga jantungnya berdebar keras ketakutan,
bahkan sebelum serangan itu benar-benar sampai padanya. Qin Mu segera menjentikkan jarinya, mengeluarkan jurus jari petir. Setiap jentikan jarinya menghasilkan dentuman guntur yang keras dan menakutkan, namun kali ini, bahkan jurus sehebat 8 serangan petir pun tak mampu mengguncang diagram hitam putih itu. Serangannya lenyap seketika, bahkan tak menimbulkan gelombang sedikit pun. Di bawah kakinya naga hijau itu menjulang ke langit, tiba-tiba meledak dan pecah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Semua cahaya pedang itu berkumpul di tangan Qin Mu, dan berubah menjadi sebilah pedang panjang. Qin Mu menatap serius ke atas, menghadapi Taijitu hitam putih yang menekan turun. Dengan pedang di genggamannya, gerakannya anggun seperti kuas di tangan seorang pelukis, ringan seperti langkah seorang pengembara, berirama seperti nyanyian seorang penyanyi, dan sehalus tarian seorang penari. Ia menampilkan ilmu pedang yang diwariskan kepala desa kepadanya, pedang menginjak gunung dan sungai. Pedangnya berkelebat, cahaya pedang bersinar terang dan gelap, ringan dan berat, cepat dan lambat, semuanya berpadu sempurna. Dalam sekejap, 14 jurus dasar pedang berubah menjadi sungai deras dan gunung megah yang luas di genggamannya. 14 tulisan pedang Dao dari Sekte Dao, bukanlah ilmu pedang biasa dari dunia sekuler, sama seperti gambar pedang yang diberikan kepala desa, semuanya adalah warisan pedang untuk menebas para dewa. Orang yang menggunakan pedang ini pasti tidak menyembah dewa, iblis, ataupun Buddha di dalam hatinya. Mereka tega untuk tidak menghormati dewa dan yang lainnya, bahkan sanggup menebas para dewa. Dan Yang Zi yang merasa terkejut pun langsung berdiri. Pada saat bersamaan, makhluk aneh setengah naga setengah kilin itu juga terbangun dari tidurnya, mendongak, dan menatap sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Di atas langit 2 jurus pedang saling bertabrakan, kilauannya berubah seterang salju. Taijitu hitam putih runtuh di bawah tekanan sungai dan gunung yang makin meluas, menyebabkan Dao Zilin Xuan menerima puluhan tebasan dalam sekejap, tubuhnya penuh darah. Matanya berkilat sambil berkata, jika itu adalah kelemahannya. Qin Mu terkejut melihat tatapannya, tebakan Dao Zi tepat, bahu kirinya yang baru saja diserang adalah letak kelemahan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Qin Mu segera mengangkat tangan, membentuk mudra kekuatan perkasa Dewa Iblis. Mudra ini melindungi bahu kirinya, sementara tangan satunya dipenuhi cahaya pedang yang melebar, lalu menusuk ke arah Dao Zilin Xuan. Dao Zilin Xuan menusuk telapak tangan Qin Mu, ujung pedangnya mengenai bahu kiri Qin Mu. Namun serangan itu tertahan oleh pakaian brokat Qin Mu, sehingga tidak menembus daging, meski tetap membuat bahunya terasa sakit. Pada saat yang sama, tubuh Dao Zilin Xuan bergetar hebat, puluhan luka berdarah muncul di tubuhnya, dalam sekejap hingga ia jatuh ke tanah. Qin Mu membentuk pedang dari Qi Vital, dan membungkuk memberi hormat. Dao Zilin Xuan berusaha bangkit, tetapi darah terus keluar dari tubuhnya. Dan Yang Zi maju untuk memberinya obat, namun Dao Zi mengangkat tangannya, merapikan pakaian, lalu berkata, terima kasih atas ajaranmu. Setelah itu mereka berdua membungkuk pada Qin Mu membalas dengan hormat, kemudian mereka mengenakan topi bambu dan pergi dari sana. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.